Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan juga semoga semua teman-teman bisa selalu mendapatkan limpahan nikmat sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan kami di Jasa Narketiri, yang mana dalam edisi kali ini kami ingin menyampaikan atau berbagi kisah mengenai bincang-bincang kami, wawancara kami Sahnar Ketiri beserta Minus Ketiri dengan salah satu channel YouTube TV, channel YouTube. Dan untuk itu kami mohon jangan di skip agar bisa melihat guyonan-guyonan kami di dalam tayangan nanti. Dan untuk itu lagi juga kami memohon kesudahannya untuk memberikan subscribe di dalam channel YouTube kami. Dan agar apa? Agar kami bisa terus berkembang, dan juga agar teman-teman bisa selalu mengikuti apa yang akan kami tayangkan nantinya. Sebab masih banyak lagi insya Allah yang akan kami berikan, yang akan kami bagikan, yang akan kami florkan mengenai seputar perawatan kucing, dunia perkucingan, dan serta lain-lain nantinya. Dan sekali lagi mohon subscribe-nya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Juta pernah laku kucingnya. Iya, satu kucing ya 40 juta. Ya sebenarnya nggak gitu, tapi ada sesi fotonya tambah 10 juta. Itu sesi fotonya itu tambah 10 yang juta. Mahal ya? Yang mahal. Oke, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku Rida Yanuarista. Kali ini aku ada di segmen Siapa Dia, Dia Siapa. Bener banget buat temen-temen udah lihat di samping TV sana tuh ada kucing-kucing, ya kita bahas kucing. Nah, tapi bukan kucing biasa. Di sini aku kedatangan sama Ketri. Betul? Betul. Betul. Ini ada Bapak siapa dan Bapak siapa, nanti kita kenalan. Sebelum itu terima kasih Pak udah berkunjung ke studio kami dengan antusiasnya banget. Boleh silakan diperkenalkan Pak. Satu persatu silakan. Saya Martin dari Minuk Ketiri. Minux Ketri. Terus bapaknya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Taufik Sahminan atau lebih terkenal dengan TJ Sahnar Ketiri. TJ Sahnar Ketiri. Oh, TJ Sahnar Ketiri. Oke, di sini saya mau nanya-nanya ini Pak tentang masalah kucing ya kayak. Kucing itu kan adalah kayak hewan yang paling lucu sebenarnya, yang bisa bulunya lebat kan gitu-gitu Pak ya. Di sini awal mula jadi Ketri itu gimana sih Pak? Ketri itu apa sih sebenarnya? Ketri itu apa ya Pak? Cat itu kan kucing ya? Ketiri itu adalah suatu peternak kucing. Oh, peternak kucing. Yang resmi diakui oleh organisasi para penyayang kucing seperti ICA, Viva, dan lain-lainnya. Nah, ICA Viva itu apa sih Pak? Sebenarnya organisasi apa? ICA sama Singkatannya itu. IV ya? Iya. IV. Jadi ICA itu bernaung di organisasi Viva. Viva itu yang ada di pusatnya, itu ada di Eropa kalau. Oh, ada di Eropa. Tes Republik. Itu. Di Indonesia disebut dengan gabungnya itu dengan ICA. Nama organisasinya ya organisasinya. ICA. Kalau IV itu sendiri singkatannya dari apa sih Pak? Kalau ICA, IV dulu. Viva itu Federation International Feline. Oke. Itu suatu organisasi para penyayang kucing yang berpusat di Tes Republik, dan itu dia mempunyai member-member atau anggota dari yang insya Allah waktu tahun 2012 itu sudah mempunyai sekitar 43 negara yang bergabung menjadi membernya Viva, termasuk salah satunya ICA. Oke, ICA sendiri di Probolinggo, khususnya di Indonesia ya Pak ya, udah berapa tahun sudah berdiri? ICA itu insya Allah singkatan dari Indonesian Cat Association. Itu
insya Allah berdiri atau dibentuk pada tanggal 1 April tahun 2003. Oh 2003 Pak. 2003 dibentuknya itu melalui Munas di Jakarta, Oke, Musyawarah oke, Nasional. oke. Dan pada tanggal 24 September tahun 2004, ICA itu secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia menjadi sebuah wadah atau organisasi bagi para penyayang kucing yang resmi berdiri di Indonesia. Oke. Dan pada tanggal 25 sampai 28 Mei tahun 2005, itu ICA bergabung atau berafiliasi ke FIFA. Tapi waktu itu statusnya masih belum full member. Oke. Nah, sedangkan pada tanggal 24 sampai 25 Mei tahun 2007, FIFA secara resmi mengakui ICA adalah full membernya FIFA. Dan semenjak berlakunya ICA secara resmi menjadi full membernya FIFA, maka semenjak itu seluruh sertifikat pedigree kucing yang dikeluarkan oleh ICA itu diakui oleh negara-negara yang menjadi membernya FIFA. Oke, jadi ICA itu bernaung ke FIFA berafiliasi ya. ya ICA namanya itu. Oke. Nah, jadi resminya dia 2007. 2007 ya? Itu sebagai full membernya FIFA ICA itu. Oh, baru 2007 baru di Full member. ya? Tapi berdiri ICA tadi itu tanggal 1 April tahun 2003. Oke. Terus syarat atau caranya harus dipenuhi agar bisa menjadi K3 itu seperti apa sih, Pak? Itu kita harus melakukan beberapa hal. Oke. Yang pertama kita harus diklat. Kita harus mengikuti diklat. Diklat itu ya. Ya. Terus kita harus menjadi anggota dulu. Oke. Dari hasil diklat itu yang kita ikuti, jika lulus kita bisa mengajukan pengajuan untuk menjadi catering. Oh, jadi prosesnya seperti itu, diklat dulu terus menjadi anggota. Ya. Ya. Kalau mau jadi anggota ini apakah harus mempunyai kucing dulu, Pak, atau langsung saya cinta banget sama kucing atau gimana, Pak? Tidak harus. Tidak harus juga. Oh, tidak harus Ya. untuk memiliki kucing ya? Ya tidak. Kalau cuma anggota. Kalau cuma anggota, Ya. tapi kalau cateringnya sendiri harus punya kucing Harus, tentunya. ya. Oke. Terus di sini sertifikat, katanya ada sertifikat juga ya Pak ini Mbak, mengenai sertifikat pedigree kucing. Pedigree itu gimana sih Pak? Apa? Pedigree itu? Jadi pedigree ini sertifikat kucingnya Oke. yang diakui dan dibuat oleh ICA. ICA sendiri itu. Jadi peresmiannya di ICA ya Pak kalau Iya. sertifikat atau akte. Bisa gak? Akte semacam akte kelahiran silsilah. Silsilah keluarga. Oh, pedigree itu sebenarnya silsilah. Silsilah. Silsilah keluarganya dari mana gitu Pak. Bapak ibunya, nenek moyangnya, Iya, apa iya. sebagainya ada di sana. Kenapa harus ada sertifikat itu, Pak? Untuk menjaga kemurnian ras kucing. Oke. Jadi agar silsilahnya jelas terdata. Mhm. Artinya di Indonesia ini kan ada yang non sertifikat atau non pedigree, itu biasanya terkadang yang dikhawatirin kenapa takut terjadi persilangan yang bukan ras murni yang Oke. diakui oleh organisasi kucing. Oh, tetap berarti karena adanya sertifikat ini agar rasnya itu masih terjaga. seperti Berdirinya itu. ICA, Mhm. salah satu tujuan utama ICA adalah untuk menjaga kemurnian ras kucing. Oke, jadi nggak amburadul gitu. Pak, ya? Ada beberapa kucing yang bisa disilang karena serupun, contoh Persian dengan Exo, dia serupun boleh. Tapi misalnya Persian dengan Maine Coon itu tidak boleh. Kenapa gitu, Pak? Karena tidak serumpun dan tidak murni, nanti dikhawatirkan anaknya itu tidak Original murni. kayak gitu ya. Dan Oke. sampai sekarang itu belum diakui oleh organisasi kucing di dunia sekalipun. Oh, belum. Oh, tidak diakui kalau persilangannya. Oke. Kalau individu mau melakukan itu ya silakan, tapi kami tidak melarang juga tidak menyuruh. Cuma tidak akan terbit sertifikatnya. Kalau caranya seperti itu, tidak melarang tapi sertifikatnya tidak akan turun kan Ya. seperti itu. Karena sertifikat itu menjaga ya Pak ya, Kemurnian ras. menjaga kemurnian rasnya. Atau sertifikatnya bisa Ya, sertifikatnya boleh ditunjukkan buat teman-teman semuanya. Nah, di sini disebutkan nama. berarti ini kucingnya resmi ya Pak ya? Ya. Ya. Kucingnya resmi. Oke, lanjut jenis kucing yang diternakan dan kenapa memilih jenis atau ras tersebut yang diternakan. Ini pelihara atau menternak kucing yang jenis apa ini, Pak? Kalau saya sama Pak Sanar, Pak DJ, itu ke ras Persia. 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 Oke, kenapa harus Persia, Pak? Lucu, Pak. Karena lucu. Iya. Perbedaannya itu sama kucing Lucu. Anggora.
Anggora di Indonesia silangan. Oh, Mix. berarti itu Enggak. bukan murni. bukan Anggora yang Anggora ada yang asli, Ada Turkish yang asli, Anggora. oke. Tapi setahu saya itu di Indonesia insya Allah baru yang punya baru 1-2 orang Oke. yang resmi bersertifikat. Kalau yang beredar di kalayak banyak itu kebanyakan Anggora-anggoran atau silangan. Oh, hanya silangan-silangan. Ya. Tapi kalau yang Persia ini, Persia benar ya Pak? Ya? Persia. Yang Persia ini berarti murni atau original dari Ada yang juga yang silangan. Oh gitu. Nah, tapi kalau di catering itu wajib yang ras murni. Harus ras murni, makanya memilih yang Persia karena lucu ya. Selain lucu itu apa Pak? Perawatannya lebih gampang kah atau gimana? Kalau perawatan sebetulnya sih sama saja sih. Sama saja ya? Sama-sama, Mhm. antara ras lain sama. Menurut saya. Mungkin tingkat kelebihannya untuk merawat itu di bulunya. Oh, di Kita harus bulunya. sering-sering rajin nyisir. Oh Itu gitu tiap ya. hari. Harus Karena dimanja-manjakan gitu-gitu berarti. Ya kalau dimanja-manjakan ya semuanya ya. Oh iya Sampai ya, kasih jadi perawatannya sama sebenarnya, Sama tapi memilih Persia itu karena lebih lucu atau Lebih gimana? lucu itu yang pertama. Mm-mm. Terus yang kedua, pangsa pasar Persia itu tetap stabil. Oh iya, Tabel cenderung naik. cenderung naik. Ya. Oh jadi tidak merugi gitu ya Pak ya? Ya kita tidak munafik, Mbak. Iya benar-benar benar. Kita dalam hal ternak ini ya akan mendapatkan materi. Oh, oke. Tapi dasar nilai seorang itu menjadi cateri atau breeder kucing, saran kami, kalau prinsip kami, utamakan rasa kasih sayang. Iya benar. Karena kucing itu juga punya hak ya. Prinsip saya, kucing bukan memilih kita, tapi kita yang memilih kucing. Jadi kita otomatis kita harus bertanggung jawab moral dengan pilihan kita. Iya, harus bertanggung jawab ya Pak ya. Ya, dengan pilihan kita. Oh gitu, karena Persia ini juga di Probolinggo khususnya banyak yang melihara juga atau gimana ya Pak? Ada, kalau di Probolinggo juga ada, banyak. Banyak malahan. Ah, banyak. Lebih banyak Persia berarti daripada Iya. yang Kalau di Probolinggo setahu saya ras apapun ada. Maine Coon ada, Bengal ada, Persia ada. Bengal apa? Bengal, kucing Bengal, Be- ras, itu iya. nama ras. Oh namanya Bengal Oh ya, memang. nama Bengal. Apa bedanya Bengal itu sama yang Persia itu Pak? Bengal itu kebanyakan yang dititik beratkan kepada motifnya, motif Oh. di pola warna, motif di bulu sama badannya. Oh seperti itu. Dia bentuknya kayak mendekati macan, Oh, oke, macan oke, oke. tutul itu, coraknya. Coraknya lebih ke situ ya Pak ya? Ya, Oke, tapi ada juga yang peternaknya. ada, tapi belum menjadi cateri. Oh, hanya Ya, pemilihan. di Probolinggo yang resmi menjadi cateri 4 itu Persia semua. 4 itu Persia, Persia semua. Bisa disebutkan Pak yang di mana aja? Ya saya Sahnar Cateri, Mm-mm. ini Minus Cateri, Probolinggo Cateri, sama Nafas Cateri. Oh, hanya 4 itu aja. Baru 4. Baru 4. Mudah-mudahan akan berkembang. Semoga akan bertambah ya Pak. Ya, akan bertambah. Terus ini awal mulanya bisa mengikuti diklat atau menjadi cater itu sebelumnya apa punya pengalaman yang mengenai dunia perkucingan, baik pengetahuan atau mengenai ras kucing gitu Pak. Kenapa iya? Di diklat itu kan kita diajarkan Ya. mulai awal tentang kucing, kesehatan kucing, perawat kucing, cara breeding kucing, Genetik. genetik, itu semua diajarkan di sana. Dan hari kedua itu kita dikasih soal. Ujian. Oh, kayak ujian gitu ya? Dari soal itu ada poinnya. Hmm. Jika kita nggak lulus, kita nggak bisa Nggak bisa. Mengajukan cateri. mengajukan pengajuan catering. Tapi dikasih kesempatan untuk remedi. Oh, jadi seperti itu. Ya. Oke. Apa semua orang itu bisa mengikuti diklat itu Pak, meskipun basicnya nol kayak saya, kayak nggak tahu kucing apa gitu, apa boleh Pak? Saya kalau untuk bergabung dan mengikuti tidak ada larangan. Oke. Seperti contoh saya dengan Mas Martin ini ya, Minus Cateri. Terus terang, background saya pertama hanya rescue. Artinya kucing-kucing domestik. Bahasa kita domestik, tapi umumnya itu kucing kampung. Itu yang kecil-kecil di pasar, di tengah jalan itu sering kita bawa pulang. Oh, jadi awalnya seperti itu. Awalnya dari sana saya ikut diklat.
Saya ngambil atau adopt, kalau bahasa kita ini adopt, Mbak. Bukan jual beli, Oke, adopt. adopt ya. Kalau bahasa teman-teman di cat lover itu adopt. Itu di sana terus terang saya buta tentang sesuatu tentang kucing. Oh, jadi memang nggak ada basicnya untuk. Nggak ada basic, terus saya ikut diklat, tapi sebelum ikut diklat saya dibimbing atau dibantu oleh Mbak Rita Kayana Keteri dari Jogja. Oke. Nah, dibantu, saya diajari, dan beliau saya salut karena apa, jam berapapun saya telepon, berjam-jam saya tanya tentang kucing, dia mau respon. Itu sehingga dari sana pengalaman, terus saya ikut show dan sebagainya. Oke, Dan Om. terus kita interaksi dengan teman-teman peserta di show, karena itu kan dari seluruh Indonesia, Mbak. ICA ini sekitar 32 cabang yang sudah berdiri se-Indonesia, tambah satu calon cabang itu Aceh. Oh, Kalau Bos Minuk oke, ini oke. juga sama dulu, apa backgroundnya, pertama awalnya jadi sejarahnya Sebelum, mau melihara kucing tuh ya apa awalnya. ya gimana awalnya gitu, Pak? Ya hampir kurang lebih sama sih backgroundnya. Jadi mungut-mungut kucingnya dulu yang dari manapun kayak seperti itu. Baru mencintai kucing ini sejak kapan sih, Pak? Maksudnya kok bisa ditekuni, kan kalau memelihara apapun kan harus memang ditekuni kan? Iya. Ya itu. Dicintai terutama, iya. dicintai, disayangi. Dicintai, disayangi itu gimana sih, Pak? Saya awalnya baru fokus terjun langsung ke kucing itu 2017. 2017 berarti lebih lama Pak Taufik ya? Pak DJ. Pak TJ ya, siap. Oh, jadi 2007. 17. Oh, 2017, sorry. Dari 2017 itu tahu kucing itu dari mana sih, Pak? Kebanyakan dari beliau. Oh, jadi diedukasi ya, jadi kucing seperti ini, seperti itu. Karena Pak TJ itu sering main ke tempat saya tuh, bahkan tiap minggu, seminggu 3 kali, 4 kali. Nah, berbicara tentang kucing. Kucing, bahas kucing ini. Padahal saya nggak respon, nggak tahu, nggak minat. Tapi soal tiap hari terus. Kayak dijejeli gitu ya, Pak. Soalnya gini, Mbak, ini kan kami datangkan import dari Korea kan. Iya. Jadi saya pikir, wah ini kenapa kayak orang import tidak saya jadikan kriteria Indonesia, ini artis Korea saya datangkan. Jadi saya jejeli bagaimana merayap dia biar dia tertarik, saya ajak show. Karena apa, bagi kami kan kalau kita orang Indonesia kan ada seorang orang luar negeri dari Korea. Oh, memang asli dari Korea? saya kira asli Korea. Terus dijadikan kriteria Indonesia kan, dan ini begitu tampil namanya di Indonesia ini diakui tidak. Iya. Itu masyarakatnya sebagian besar penggemarnya face India, face Korea. Iya kan? Iya, benar-benar. Drakor itu. Iya. Nah, ini begitu muncul, Mbak, langsung naik daun karena wajahnya wajah Korea. Iya sih. Dan memang masih ada darah Chinese. Oh, udah Chinese. Ansio. Oh, memang tak pikir memang masnya memang mungkin dari import memang. Kita import langsung. Ini bukan kucing aja, kita import orangnya, kita import gitu. yang mau melihara juga ya. Kita import dari Korea. Jadi gitu. Apa caranya memang kalau perawatannya itu sama ya, Pak ya? Saya rasa semua ras kucing itu ada min plusnya. Jadi ada sisi min plusnya dalam hal perawatan. Cuma memang di Persia ini itu kalau saya boleh mengatakan itu mewakili hampir semua ras. Kenapa? Contoh kalau ras pink karena dia tidak ada bulunya, itu penilaian mungkin di anatomi atau di apa. Kalau Bengal itu lebih fokus ke coraknya. Oh, lebih coraknya. Berarti semuanya beda-beda ya, Pak? Beda-beda, tapi lebih fokus, Mbak. Walaupun ada unsur lain yang dinilai. Tapi kalau Persia dari mulai bentuk kepala, bentuk mata, telinga, posisi telinga, terus dada, pola warna dan sebagainya, bulu itu lengkap penilaiannya. Jadi mewakili, saya anggap Persia itu mewakili hampir semua ras. Oke, jadi semua ras ada di Persia. Ada di Persia. Meskipun yang satu-satunya apa yang menonjol, apa yang gitu. Kalau di Persia semua dinilai. Jadi yang ada di ras lain itu ada di Persia penilaiannya. Gitu ya, Pak ya. Nah, yang ada di Persia belum tentu ada di ras lain. Contoh, bulu. Sphinx tidak ada bulu. Iya kan, gundul ya, Pak ya. Iya, gundul kayak saya nanti gundul. Contoh, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan ras Persia lebih baik. Tidak. Tidak. Tergantung hatinya seseorang ingin mau ternak yang mana.
dasarnya cinta Sping ya monggo, cinta kepada Maine Coon ya monggo, pada ini ya monggo. Nah itu. Oke, jadi seperti itu. Ini kalau boleh tahu masing-masing Pak Tije sama apa namanya? Min Artis impor. Oh iya, artis impor artis Korea. Mati. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Masih nasabnya silsilahnya masih ke Lee Mineral. Oh. Masing-masing bapak-bapak ini mempunyai berapa sih apa ya? Kucingnya, kucingnya. iya jumlah kucingnya. Ya kalau awal sih sedikit. Ya kalau untuk sekarang mungkin ya kurang lebih lah sekitar 20 sampai 20 sampai 25 ekor. Iya banyak sebenarnya Mbak. Soalnya ini uangnya tidak berseri. Jadi uangnya tinggal metik ke pohon, ngambil serikat jadi uang balik kucing ini. Enak ya kayak gitu. Ya, Pak. Kalau Pak Tije sendiri ada berapa ini, Pak? Awal jujur saya awal dari kucing kampung. Kalau saya pribadi suka kucing dari saya kecil. Dari saya kecil. Sekarang kurang lebih ada sama kurang lebih 20. 20 juga. Ya karena memang sebenarnya sempat di 40 50. Karena waktu awal saya menjadi catering kan saya masih buta. Okay. Jadi bahan kucing kelihatan bagus langsung saya beli. Tanpa tahu apa yang harus dinilai. Tapi dari sana saya belajar secara otodidak dari show ke show dan sebagainya saya pelajari. Terus setiap show saya sering di dekat meja juri ingin mendengar apa komen juri tentang kucing ini di mana kualitasnya di mana anunya. Nah dari sana saya seleksi tinggal dasar waktu itu awal saya breeding, awal saya ternak itu 4 dari 25 kucing awal. 4 dari 25 ya awal. Nah, di situ sudah saya tata, dapatlah bentuk yang saya inginkan, terus saya sempurnakan. Saya masih ngadep-ngadep lagi dari luar sehingga total bisa 40-an waktu itu. Oke. Kayak gitu tuh perlu tenaga ekstra atau memang harus lebih menyayangi kucing daripada diri sendiri gitu. Biasanya kan kayak gitu ya, Pak ya. Kalau suka sama kucing, wah aku cinta banget ini sama kucing kayak gitu. Ini yang harus dipegang oleh kaum wanita. Kenapa Pak? Kalau mau nyari pasangan cari seorang cat lover. Kucing aja disayang bagaimana kamu? Apalagi kamu. Jokes bapak-bapak. Dan ada lagi Mbak. Ya gimana Pak? Kalau punya pasangan seorang cat lover apalagi cateri yang maniak show kayak kita ini, bulan madunya sebulan 2 kali. Kok bisa Pak? Show kan seluruh Indonesia. Jadi kadang ke Bali, kadang ini kan sekalian bulan madu. Oh iya. Ngajak pasangan iya. Kapan lagi jalan-jalan juga? Oke. Nih buat teman-teman yang jomblo ya cari ya. Cateri ya. Pecinta. Yang jomblo mau nyari yang sudah punya pasangan juga boleh. Ini siap kok nerima. Kok malah menjatuhkan? Bukan menjatuhkan, menampung karena di AKT tidak lebih banyak wanita daripada jantan sekarang ini. Oh gitu ya Pak. Wah. Ya harus guyon-guyon lah ya, jangan tegang. Bener. Ini pertanyaan yang selanjutnya nih Pak. Apakah pernah mengalami kendala menata parent stock baik waktu awal mula menjadi catering dan setelah menjadi catering? Kalau kendala pasti ada. Oke, apa kendalanya itu Pak biasanya? Terkadang kendalanya dari cetakan yang nggak sesuai. Tidak sesuai standar kualitas. Oh terus gitu. Dari segi kesehatan kucingnya sendiri. Imun terutama. Trouble. Banyak kendala sih. Nah, itu kalau mau mengadopsi nih Pak, mau mengadopsi itu memang kita harus tahu dulu riwayatnya kah, tahu gimana Pak? Kalau seharusnya harus tahu. Tetapi tergantung pemilik kucing mau nggak jujur. Oh itu gitu ya? Bicara tentang kucingnya. Gitu loh. Jadi catatan-catatan apa aja yang ada di kucing itu? Saya mau jual kucing ke Mbak. Iya oke. Saya jujur Mbak, kucing saya pernah sakit ini. Terus anaknya ini cetakannya kayak gini-gini anaknya hasilnya. Nah itu saya serahkan lagi ke Mbak. Mau enggak? Gitu. Oh gitu. Oke. Yang penting saya sudah berbicara. Ngomong. Apa adanya. Apakah ada ya Pak ya kalau yang nggak jujur gitu? Ada apa enggak? Saya rasa kalau sifat manusia terakhir itu kan punya nafsu, punya ego. Saya pun juga tidak sempurna. Artinya apa?
tinggal bagaimana orang ini bisa ndak mengalahkan egonya, nafsunya. Kalau tidak, otomatis ketidakjujuran itu akan muncul. Oke. Karena tapi dengan catatan ini bukan hanya terjadi di dunia kucing. Iyalah, Pak. Semua dunia, semua Semua instansi dunia, tetap iya. ada oknum. Tapi insya Allah tetap lebih banyak di teman-teman kucingan ini yang kategori-kategori lebih rekomen, lebih jujur. Itu Iya, banyak iya. dibanding yang oknum-oknum tadi. Itu hanya segelintir. Itu. Jadi memang jadi caterer itu memang harus jujur ya, Pak ya? Bukan hanya jadi kategori, dalam hidup harus jujur. Iya, kalau mau nyari yang jujur apa adanya ya Ah, caterer gitu. Ini lanjut. Apakah ada trik atau cara serta apakah ada vitamin serta pemberian daging khusus di dalam merawat kucing Persia? Kan yang Persia punya, ya, Pak ya? yang punya Bos Martin. Ya tergantung sih Pak. Kalau itu. Kalau trik-trik itu saya rasa sama seperti kita cari ilmu. Oke, Ilmu itu nggak ada habisnya. benar. Terus untuk pemakaian suatu produk-produk seperti vitamin, terus untuk pakan yang lain, merek ini, merek itu tergantung ownernya sih mau apa enggak. Kayak mau apa enggak gitu. Ah, Kalau memang dasarnya nih Pak ya, kayak saya tuh udah nggak seneng sama bukan nggak seneng tapi belum mencintai kucing tapi saya kepengen kayak gitu-gitu caranya untuk menyayangi itu gimana sih Pak? Saya rasa Mbak, ya mohon maaf, Mm-mm. kalau Persia, ya saya bukan mengabaikan ras Iya lain. iya iya. Dengan tampilan yang cantik Iya, ya, iya, gemesin, bener. ginuk-ginuk, juga karakternya manja, insya Allah walaupun bukan cat lover suka. Iya Tapi benar. suka ya, belum tentu menyayangi Mbak. Iya benar. Ya belum benar. menyayangi. Tapi awalnya untuk menyayangi kan harus suka dulu Mbak. Nah saya melengkapi yang dikatakan Bos Minuk tadi bahwa kalau perawatan kucing vitamin daging itu kembali kepada Ownernya. ownernya. Tapi kalau yang ada di Sahnar Keteri dan juga di insya Allah di Minox Keteri selama berapa tahun ini kita merawat kucing tanpa vitamin, Oh, tanpa vitamin. tanpa daging. Tanpa daging. Tapi Nah, dengan catatan oke. bukan berarti daging dan vitamin itu salah, bagus untuk penunjang. Karena apa? Yang saya bilang tadi, saya sudah dari sekian puluh kucing saya seleksi, tinggal 4 itu jadi pondasi awal, dan itulah genetiknya yang menentukan. Karena memang seperti manusia Mbak, kunci utama itu di genetik. Jadi untuk breeder kucing, jadi breeding kucing atau jadi peternak kucing itu 4 yang harus dipegang. Oke. Pertama genetik, Mm-mm. kedua kondisi, Mm-mm. ketiga kualitas, keempat bloodline. Oke. Bukan land, bloodline silsilah. Tapi ada sebagian teman-teman yang mungkin beda pendapat. Karena apa? Begitu mereka ditanyakan land atau bloodline, yang mereka sebut nama Keteri, padahal bukan. Oh, bukan ya? Ya kalau bloodline kucing, ya otomatis harus kucingnya, bukan Iya, nama bener-bener. Keterinya. Hmm. Jadi misalnya Sahnar Keteri, jangan bilang ini bloodline-nya Sahnar Keteri. Bukan. Nah, jangan. Kenapa? Iya. Kucing di Sahnar Keteri ini ada berapa ekor, bloodline yang mana, keturunan yang mana, Jadi garis harus darah kayak yang gitu. mana. Oke. Itu. Memang harus jelas kayak gitu Iya. ya. Oke, tapi merawatnya memang tidak memakai vitamin dan memberi daging kayak gitu. Kalau di saya dengan di Minox, insya Allah tidak. Kenapa Pak kok tidak memakai itu? Saya yakin dengan gennya saya, kucing saya. Kalau hasilnya ya Oh ya. tanpa vitamin, Oke. Kalau cara tanpa daging. Tapi sekali lagi, Oke. vitamin dan daging diperlukan untuk menunjang. Untuk menunjang. Kalau terutama kepada yang genetiknya yang kurang, misalnya kurang di bulu, ya vitamin bulu dibutuhkan. Jadi Kegemukan kucingnya kurang badannya, mungkin daging dibutuhkan. fisik Tapi ya, di saya oke. tidak pakai. Kalau boleh tahu ini Pak, yang untuk menjadi panganan sehari-hari atau makanan ya Pak, makanan yang kucing itu apa sih Pak? Kalau di masing-masing cateringnya ini. Kalau pakan untuk kucing Mm-mm. yang pertama kan dilihat dari rasnya. Oke, oh itu juga harus dilihat ya Pak ya? itu beda. Ada spesifikasinya. Oke, oh Jadi ras Maine Coon itu pakannya beda. jadi nggak semua kucing itu Meskipun sama mereknya ya? sama. Oke. Ya. Meskipun ada satu merek A misalkan Mm-mm. itu dia produksi untuk jenis Maine Coon, Mm-mm. untuk jenis Persia. Persia, Bengal, Spik, untuk anjing. Mm-mm. Anjing itu kan juga banyak, ada yang Mm-mm. Shih Tzu, ada yang ini, ada yang Doberman kan gitu. Oh gitu ya Pak ya?
Untuk pakannya juga beda ya. Beda. Walaupun mereknya sama. Walaupun mereknya sama. Dan juga contoh di salah satu merek itu ada yang juga step-step umur. Misalnya usia kitten sampai ke adult ini. Nanti untuk usia adult ini, Mbak. Nah, terus misalnya dia diare ini yang dipakai, tapi mereknya sama, cuma ada ada varian-variannya. Wah, keren. Jadi memang kalau mencintai kucing itu harus sepenuhnya ya, Pak ya? Karena sesuatu yang didasarkan dengan cinta, insya Allah orang akan menyayangi dan merawat sepenuh hati. Wih, siap. Percaya nih buat teman-teman yang ada di TV itu adalah kucing-kucingnya Pak Sahnas Ije ya? sama Minux. Sama Minux, saya featuring itu. Lucu banget itu. Wah, keren. Terus kita lanjut ini, Pak. Ajang cat show apa yang sudah pernah diikuti? Kan biasanya kan juga ada apa ya? Kayak event-event kayak gitu kan, Mbak ya. Nah, itu udah pernah mengikuti berapa kucing TJ dan kucing Minux? Minux ya bener? Minux. Dari. Kalau di organisasi saya sendiri yang saya gabung, itu setiap kali ada event saya ikut. Ica kan? Ya. Oh, Ica. Oke. Semaksimal mungkin saya ikut. Sebanyak mungkin yang ada diadakan sama Ica ikut. Saya sambil jumpa fan. Oh iya ya, kan artis Korea ya. Artis Korea. Jadi waktu show kucingnya saya ini jumpa fan. Ada sertifikatnya untuk pada saat mengikuti ajang itu nggak sih, Pak? Ada nggak? Kalau itu just report gitu. Jadi semacam raport dari juri. Raport ya. Penilaian ya. Dibawa nggak sih, Pak? Nggak dibawa kalau just report. Oh, nggak bawa. Just report tidak dibawa, tapi itu penilaian agar setiap owner tahu tentang kualitas kucingnya. Tapi hasil prestasi yang didapatkan itu ada semacam bonus atau semacam prize itu berupa roset dan piala. Roset dan piala. Tapi tanpa uang, tanpa hadiah uang. Memang tanpa uang. Tanpa uang kalau di Ica tidak ada uang. Oh, hanya menang kontes-kontes. Ya, karena memang kepuasan kita di kontes itu terus terang kalau kami sama Bos Minuk ini ajang kontes kami tidak terlalu mentitik beratkan kepada prestasinya. Yang utama adalah silaturahim. Oh iya, ya, menjaga silaturahim. Silaturahim. Ya? Kalau Minuk ditambah jumpa fan. Oh iya. Nah, yang kedua di situ kita menambah teman persaudaraan. Ketiga kita belajar untuk meningkatkan, mengetahui kekurangan kita, meningkatkan kualitas kucing dan perawatan yang kita lakukan. Oke. Nah, yang keempat itu promo, Pak. Promo, ya, karena di saat show itu kita kan rata-rata kalau itu kan show-nya di plaza, Bos ya, di plaza. Itu kan pengunjung plaza kan banyak kayak di PTC dan sebagainya. Itu orang-orang kan akan tertarik untuk melihat. Melihat apa sih yang ini ya gitu. Nah, bertanya-tanya dan sebagainya itu promo. Terus di yang terakhir itu gibah. Bergibah. Bergibah ria. Gibahnya kucing nggak, Pak? Ya macam-macam tergantung. Kalau saya karena saya jebolan, saya ini masih masa pertumbuhan, gibah saya masalah kucing sama agama. Oh siap. Kan saya masih masa pertumbuhan soalnya. Masih polos dan lugu. Polos dan lugu. Iya, itu kita iyain aja ya. Iya Pak, kasihan ke saya Pak. Kasihan ke saya loh Pak. Takut tidak laku saya nanti. Ini prestasi yang pernah diraih apa aja pada mengikuti event apa? Ajang yang ada di ICA itu ada propaganda, ada fanso, propaganda ketso ya. Itu kalau fanso ini ajang untuk happy untuk senang fun ya. Jadi di situ kucing domestik dan sebagainya pun dibolehkan ikut, kucing kampung dan sebagainya boleh. Oh, boleh. Karena ada ajang-ajang, ada kelas-kelasnya. Terus di propaganda sama, terus ada national cat show. Nah, di atas National Cat Show ini ada International Cat Show, Bos ya. ICS dan apa satunya? INA. Nah, INA Cat Show itu ajang internasional yang juri dari luar negeri sama dengan ICS, tapi tidak boleh kucing import.
Hanya lokal berarti. Hanya anak asal ternakan asal lokal yang lahir di Indonesia. Oh. Ini tidak boleh ikut orangnya, kucingnya boleh, soalnya import orangnya. orangnya tidak boleh hadir kalau ini. Iya, iya. Kucingnya saja. Kucingnya aja berarti. Oh siap. Soalnya import ini. Import. Takutnya kan cuma pers. Ya, menyuap fansnya. Oh jadi gitu ya Pak ya. Oh, banyak banget berarti event-event yang udah pernah diikuti. Alhamdulillah, tapi kita spesialis di ICA. Bukan kita tidak mau ikut ajang yang lain, tapi untuk ikut ICA saja kita sudah harus pintar-pintar bagi waktu. Sebab soalnya kan Sabtu Minggu, Mbak. Nah, kalau kita keluar kota Jumat sudah masuk ke sana, Mbak, ke kota. Apalagi kalau keluar Jawa. Karena kita ada jalan Jawa itu Kamis sudah masuk. Nanti baru pulang Senin. Oh gitu. Nah, jadi di situ aja kita kan sudah kewalahan. Apalagi ngikutin yang lain-lain. Jadi bukan kita tidak mau menghargai organisasi lain atau teman-teman komunitas, tapi dengan itu aja kita sudah kewalahan ya. Tapi di saat-saat tertentu kita hadir. Oke. Untuk silaturahim. Untuk silaturahim ya, untuk kembali lagi misalnya yang diadakan komunitas. Mantap. Ini. Kalau ini masalah harga boleh ya Pak ya? Saya tanya berapa harganya kucing yang jenis diternakan di Ketri? Kalau bicara masalah harga Yang diternakan di Ketri, umum, kita bicara umum. Itu main di 15 sampai 60 ribu. Juta. Oh, terima kasih. Itu yang Main di 15 sampai 60 yang juta. lokal, Mbak. Bisa ada yang lebih. Oh gitu. Bisa ada yang lebih untuk ras Persia. Tapi kalau import lebih. Jadi bahasanya gini, kalau Well. yang ternakan Indonesia itu 15 up. 15 up. 15 up-nya ini terserah karena di dunia perkucingan ini tidak ada batasan maksimal. Oke. Tidak Kalau ada yang masalah. import itu di 50 up. Gitu Pak ya. Ya 50 juta. Iya, 50 juta up. Kalau yang lokal tadi 15 juta up. Kalau yang second import di 30 up. 30 juta up. bisa lebih ya. Bisa lebih. Atau enggak itu bisa kurang enggak sih Pak? Bisa kurang kalau gini, Mbak. Jadi orang melepas kucing ini atau menjual kucing, melepas adop itu tidak ada batasan, tidak ada aturan resmi, tergantung. Jadi dia boleh naruh di bawahnya, boleh di atasnya. Ada yang mengukur rata, itu haknya. Kalau kami menyesuaikan dengan kondisi sama kualitas kucing, Bos ya. Bagaimana kondisi sama kualitas kucing itu menentukan harga. Menentukan harga. Nah. Meskipun kayak yang tadi Walaupun kualitasnya ya rasnya sama, tapi dengan kualitas mungkin dia ada minus-minusnya, ya otomatis kita tidak segitu melepasnya. Tapi memang kebanyakan orang menerima nggak sih Pak adopsi dengan ini pernah sakit ini biasanya menerima atau Kalau tidak? saya selama ini saya menjadi anggota ICA kan dari 2012. Iya. Itu dengan kejujuran saya itu bahkan saya setiap ada adopter itu saya selalu sampaikan nama kucing, tanggal lahir dan sebagainya. Di bawah saya kasih keterangan kondisi terakhir. Oke. Di saat kita Tetap- transaksi. Nah, setelah transaksi itu saya sertakan lagi buku medical record per kucing, riwayat kesehatan kucing. Jadi pernah sakit ini atau kena ini seperti itu. Oke. Minimal itu tentang riwayatnya tentang vaksinnya sama obat cacingnya. Oke, berarti semua kucing seperti itu berarti Pak ya? Kalau di Ketri kami, Ketri, Pak kalau IJ, saya tidak oke. bicara orang lain, Mbak. Oh, iya, oke. Karena orang lain sekali lagi tidak ada batasan, tidak ada aturan, terserah orang itu mau pakai apa enggak. Oh, berarti Sama-sama kan- baiknya. Oke. Sama-sama Berarti baiknya. tergantung ownernya ya Pak ya mau dikasih atau tidak seperti itu. Oke, penting nggak sih Pak sebenarnya riwayat-riwayat itu harus disampaikan atau gimana Pak? Kalau menurut saya, insya Allah penting. Karena apa? Seperti saya memulai gabung ke ICA, saya buta tentang kucing. Apalagi jangankan perawatan, nyebut warna belang 3 itu Black Torty and White itu saya dulu Trio Pak ya? bukan trio macan tapi ini trio white black, Mbak. Oh jadi menyebutkan warna pun Black Torty and White. Kalau dia ada white-nya, tapi kalau dia tidak ada white ya Black Torty aja. Di Oke. situ waktu awal saya mau nyari kucing itu diketahui orang banyak. Kenapa? Ada enggak kucing yang warnanya putih, orange, hitam? Karena saya jadi menyebutkan warnanya saya waktu itu belum tahu. Oke. Nah. Oh kalau ngomong putih, hitam sama oranye itu berarti diguyu ya Pak ya? Diguyu, dianggap orang pemula, Mbak, enggak tahu apa-apa. Ya memang saya akuin.
Jadi Gitu. memang harus Sebut- tahu sebenarnya, Pak. Jadi saya tidak bilang harus, tidak bilang wajib karena tergantung pada orangnya masing-masing, Iya, dan di iya, iya. ICA tidak ada peraturan itu tidak tertuang di ADRT. Jadi saya tidak mengatakan itu ada pelanggaran, saya tidak. Cuma tergantung owner. Cuma bagi saya kenapa saya pakai itu, karena bagi saya penting. Nasib kucing ditentukan dari sana. Contoh, seorang adopter kalau dia kecewa, takutnya kucing setelah diadop perawatannya diabaikan. Kan kasihan Oh kucingnya. iya. Meskipun andaikan kucing itu ada riwayat ini, berarti kan Nah, kalau dia sudah mau nerima, kan berarti dia sudah siap. Kalau dia sudah tahu duluan. oke. Karena ada orang yang juga kadang-kadang mengabaikan. Arti mengabaikan tuh dia tetap menerima karena sudah sayang, sudah suka. Contoh di kateri saya ada berapa kucing yang secara kualitas ada minusnya. Contoh rahangnya. Itu saya keep, saya simpen, tidak saya lepas. Tapi alhamdulillah karena bukan genetik, ya anakannya tidak ada yang begitu. Karena memang riwayatnya kan ada di genetik. Contoh penyakit bawaan. Kalau penyakit bawaan itu apa aja, Pak? Sama dengan manusia, Mbak. Kalau ada anak yang asma, itu kemungkinan ada bapak, ibu atau kakek neneknya atau apa yang ada yang asma, penyakit asma. Gitu. Ya, kan itu genetik. Iya, sama kayak manusia berarti. Sama Kan? dengan manusia, kucing juga itu. Genetik itu sangat menentukan. Yang kedua, riwayat cacatnya. Cacat itu kan sama dengan manusia, Mbak. Ada yang cacat memang bau genetik, ada yang bukan. Itu. Oke. Kalau Kalau ini karena sudah memang artis Korea pernah jual kucing tinggi, lakunya berapa, Bos? 45 udah. 40. iya, satu kucing ya 40 juta. Ya, sebenarnya enggak gitu, tapi ada sesi fotonya tambah 10 juta. gitu, Bu. Itu sesi fotonya itu Mbak, tambah 10 Yang juta. mahal ya? Yang mahal sesi fotonya. Sesi fotonya yang mahal. Ini kalau penjualannya itu sudah pernah laku terjual kemana aja kucing-kucing di Katri? Ke luar pulau juga ada. Oke. Terus Pernah ke- Jakarta, Bandung. Berarti ngirim-ngirim juga seperti itu ya, Pak? Oke, ini kembali lagi pesan dan kesan dan harapan ini, Pak, buat teman-teman semuanya yang cat lovers gimana? Ya kan, Pak? Kalau pesannya jangan takut untuk maju, Jangan takut untuk maju. untuk berinovasi, jangan takut untuk merasa tersaingi. Itu berarti kan kita kan saudara kayak gitu, Pak. Ya. Buktinya salah satunya untuk bersilaturahmi gitu ya, Pak. Silaturahim Ya. dan bergibah Dan bergibah itu penting. sambil nyari jodoh. Iya, itu penting ya, Pak. Itu dari bos Minusnya. Kalau dari Pak TJ ini. Kalau saya pribadi sebenarnya hampir sama kurang lebih dengan Bos Martin ini, karena memang kita tidak akan pernah tahu kita tuh pernah berhasil atau gagal kalau kita tidak pernah berani maju melangkah, Iya, benar. tidak berani mencoba, tidak akan pernah tahu hasilnya. Mantap. Jadi dan kegagalan itu justru adalah suatu pecut cambuk bagaimana kita bisa lebih termotivasi. Tanpa kegagalan orang itu akan lalai dan lengah. Justru di sanalah. Yang kedua, saya kalau boleh berharap ya kepada teman-teman, rawatlah kucing itu dengan penuh kasih sayang. Walaupun itu kucing kampung atau domestik di luar, kalau tidak suka, tidak perlu ditendang, tidak perlu disakitin, tidak perlu dianiaya. Karena belakangan ini tidak sedikit loh, Mbak, yang Iya. viral dia di internet, di dunia maya, bahkan ada yang sampai kena tangkep polisi dan sebagainya, kan orang-orang yang menganiaya kucing. Iya, Pak ya. Itu karena apa? Hewan itu tidak pernah mengganggu. Dia hanya berharap kalau kucing-kucing di luar itu yang kucing domestik berharap belas kasih dari kita, ya memberi sedikit. Kalau tidak mau ya sudah, jangan diganggu. Sayangilah. Apapun pekerjaannya, cintailah. Benar banget. Jangan menyakiti kucing kalau Hewan apapun hewan apapun ya. dan sesama makhluk. Iya kan kita kan ciptaan Allah juga ya. Pak. Ya, Gitu. Harus saling menyayangi. seperti Perbedaan itu itu. biasa, Mbak. Persaingan Benar. itu biasa. Persaingan sehat. Itu lebih baik. Keren. Kalau ada Instagram nggak, Pak, masing-masing Katri ini? Wede. Apa, Pak? Minus Catering. Minus Minus Minux Katri. Nanti buat teman-teman yang mau cari-cari kucing boleh langsung di follow Instagramnya Minux Katri. sama Bener. Facebooknya juga. Facebooknya apa, Pak? Minus Catering. Sama juga ya, Minus Katrina. Buat teman-teman yang iseng-iseng ya cari, boleh lah, Ojo Pak. iseng-iseng, Mbak. Ojo iseng-iseng langsung Serius. serius ya. maksudnya. Bukan wajib mengadop, tapi kalau mereka ingin memelihara kucing atau mengadop kucing harus serius, harus sayang, ojo Harus sayang iseng-iseng. dulu. Karena dikhawatirkan ada segelintir orang yang hanya mau memelihara di saat kucing itu bagus.
Nah, begitu kucing itu sudah kelihatan kurang bagus, dia telantarkan. Nah, pertanyaannya kan harusnya dia bertanya ke diri sendiri, kucing ini saya beli dalam keadaan bagus, di tangan saya kurang bagus, berarti saya yang salah, bukan kucingnya loh. Kenapa kucingnya yang harus teraniaya? Iya ya Pak, benar-benar. Iya kan? Iya. Kecuali kucing itu datangnya kurang bagus, tapi saya yakin tidak ada orang mau beli barang dengan harga mahal, kualitasnya kurang bagus, kondisinya kurang bagus. Itu. Betul banget. Jadi itu koreksi diri. Dari kucing bagus dibeli kita tidak bagus, itu bukan kesalahan kucingnya. Benar, jangan Kesalahan salah kucing. kitanya. Kita yang harus memperbaiki diri, bukan kucingnya yang ditelantarkan. Benar, jangan mentelantarkan kucing atau binatang-binatang yang lain ya Pak ya. Dan Kita jangan gitu. jadikan kucing atau hewan itu sebagai mesin uang. Walaupun ujung-ujungnya kita tetap dapat uang. Kalau Kucing itu disalahkan unik. uang, anu ya Pak ya, terlalu gimana gitu, karena kan tidak sayang sama kucingnya berarti. Dan kucing itu unik. Unik ya, Bos Martin ini sudah pernah juga mengalami, Bos ya. Kucing itu unik. Jadi kucing ini sepengalaman kami tidak tahu yang orang lain alami, dia akan menghasilkan kalau kita merawatnya dengan sepenuh hati, menyintai. Dia akan menyedot, menghabiskan kalau kita menjadikan dia mesin uang. Gitu ya Pak ya. Boleh percaya, boleh tidak, kembali kepada masing-masing. Tapi yang saya sampaikan ini yang saya dan Minux Yang alami. Alami. Oh. Ya, yang pernah alami. Oke, seperti itu. Itu kesan-kesan dan buat teman-teman yang ingin mencintai dan ya serius lah kalau mau beli-beli aja ya. Ya, gitu. jangan iseng-iseng, Mbak. Yang iseng-iseng nggak boleh. Ini Pak Tija ada Instagram Pak sama Facebook mungkin? Instagram saya Sahnar. Sahnar. Nah, Kalau Facebooknya Sahnar Keteri. Sahnar Catherine. Nah, buat teman-teman boleh tanya-tanya ya. Tanya-tanya ada dulu, kemungkinan nanti Kalau yang mau kenalan boleh, saya masih masa pertumbuhan. gitu ya Pak ya. Oke, siap. Buat teman-teman terima kasih udah mendengarkan sedikit sebuah inspiratif buat kalian tentang bagaimana kucing, bagaimana Catherine, seperti itu ya Pak ya. Nih, terima kasih Pak TJ, Pak Bos, siapa? Pak Martin. Terima kasih. Boleh sarangio Pak? Kan katanya Korea. Anseo. Udah teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV